Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fuad Riyadi selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis dan teman-teman yang saya sayangi serta saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Anissa Fitriani dengan NIM 202011044 dan Mbak Siti Muslihah dengan NIM 202011054 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Pembagian Hadis dari Segi Kuantitas. Pertama-tama, saya akan membacakan rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama yaitu definisi dan pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang kedua, hadis mutawatir. Yang ketiga, kitab-kitab hadis mutawatir. Yang keempat, hadis ahad. Dan yang terakhir, kitab-kitab hadis ahad. Untuk rumusan masalah yang pertama sampai ketiga akan saya sampaikan. Untuk rumusan masalah yang keempat dan kelima akan disampaikan oleh Mbak Siti Muslihah. Untuk rumusan masalah yang pertama, definisi dan pembagian hadis dari segi kuantitas. Pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas adalah peninjauan hadis dari jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Berdasarkan tinjauan kuantitas sanad hadis ataupun cara sampainya kepada kita, mayoritas jumhur ulama membagi hadis dari segi kuantitas menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir dan yang kedua yaitu hadis ahad. Yang pertama, hadis mutawatir. Menurut bahasa, hadis mutawatir berasal dari bahasa Arab tawatara yang berarti berturut-turut. Menurut istilah, hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi yang menurut adat mustahil mereka bersepakat lebih dahulu untuk berdusta. Para ulama mensyaratkan hadis mutawatir sebagian berikut. Pertama, diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak. Yang kedua, adanya kesinambungan jumlah perawi yang banyak dalam setiap takhobah sanadnya. Yang ketiga, mesti ada pertimbangan menurut adat dan akal yang mengindikasikan kemustahilan mereka untuk berdusta dengan jumlah yang banyak tersebut, serta adanya jarak tempat tinggal yang jauh. Yang keempat, yaitu kabar tersebut harus berdasarkan empiris. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hadis mutawatir lafzi dan yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir lafzi yaitu hadis mutawatir yang dalam satu masalah diriwayatkan menggunakan lafaz satu dan memiliki satu makna pula. Contohnya yaitu hadis berikut. Hadatsana Suwayyad bin Sa'idin hadatsana Ali bin Mushirin an Mutarrifin an Adiyata Ana Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzaba alayya muta'ammadan falyatabawwa maq'adahu minnar. Artinya, barang siapa sengaja berdusta kepadaku maka hendaklah bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh puluhan sahabat dan terakhir diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis mutawatir yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi. Hadis mutawatir maknawi yaitu hadis yang dalam kejadiannya yang berbeda-beda tetapi ada satu kesamaan yang ditunjukkan oleh hadis itu baik dari segi isi maupun makna yang tersirat. Bisa dikatakan hadis yang berlainan bunyi akan tetapi memiliki satu makna. Contoh dari hadis mutawatir maknawi yaitu sebagian berikut. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibata hadatsana Yahya bin Abi Bukarin an Syu'bata an Sabitin ana Anasin qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fid du'ai hatta yura bayadu ibtai, yang berarti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak mengangkat kedua tangan ketika dalam berdoanya kecuali dalam salat minta hujan atau salat istisqa, dan beliau mengangkat kedua tangannya sehingga tampak putih kedua ketiaknya. Jumlah hadis ini kurang lebih 30 buah dengan redaksi yang berbeda. Kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga yaitu kitab-kitab hadis mutawatir. Yang pertama yaitu Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam As-Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua yaitu Khutahu Al-Azhar karya Imam As-Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitabnya yang terdahulu.
Dan yang ketiga yaitu Nadamu al-Mutanatsir min al-Hadis al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far al-Kintani. Di dalam slide kami tampilkan gambar cover dari masing-masing kitab tersebut dan telah tertera keterangannya. Perkenalkan, nama saya Siti Muslihah dengan NIM 2020110054. Di sini saya akan membahas tentang hadis ahad. Definisi hadis ahad. Menurut bahasa, kata ahad sebagai jamak untuk kata wahid, yang artinya harfiahnya satu. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1-2 orang atau lebih, akan tetapi belum mencapai syarat mutawatir. Jenis-jenis hadis ahad. 1. Hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah isim maf'ul dari syara yang artinya al-zuhur, yaitu nyata. Menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada tiap tingkatan sanad, selama tidak sampai kepada tingkat mutawatir. Contoh hadis masyhur. Al-ghuslu yaumal jum'ati wahidun ala kulli mutalimin, yang artinya mandi Jumat wajib atas setiap orang yang telah ihtilam. Hadis ini dikeluarkan oleh 3 sahabat, diantaranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Macam-macam hadis masyhur. 1. Hadis yang masyhur khusus hanya di kalangan ahli hadis. Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti dari Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan kunut selama sebulan setelah rukuk, berdoa atas kebinasaan khalifah Arab. 2. Hadis yang masyhur di antara ahli hadis, ulama, dan awam. Contohnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang memiliki arti seorang muslim adalah orang yang sanggup menjamin keselamatan orang-orang muslim lainnya dari gangguan lisan dan tangannya. 3. Hadis yang masyhur di antara para ahli fikih. Contohnya hadis riwayat Abu Dawud yang artinya perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Imam Hakim menilai hadis tersebut sahih, namun Imam Baihaqi menilainya dhaif. Demikian pula pendapat Al-Syakwi dan Ibnu Abi Saibah. Meski demikian, terdapat riwayat lain dalam hadis Muslim yang secara makna menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai talak, tapi dengan riwayat yang lebih panjang. Namun, yang lebih terkenal tetap riwayat hadis Imam Abu Dawud, yaitu ba'dus sholati ila Allahi ta'ala tolaqu. 4. Hadis yang masyhur di antara ahli usul fikih. Contohnya hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha wada'a an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Artinya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan dari umatku kekeliruan, kealpaan, dan apa-apa yang dipaksakan terhadap mereka. Ibnu Hibban dan Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Meski demikian, ada hadis sahih Muslim yang semakna tapi dengan redaksi lain yang kualitasnya lebih sahih. Sebab kriteria kesahihan Imam Muslim dikenal paling ketat setelah Imam Bukhari. 5. Hadis yang masyhur di antara ahli nahwu. Contohnya, sebaik-baiknya hamba adalah Suhaib jika takut pada Allah dan tidak maksiat. Hadis ini tidak ditemukan asal sanadnya. 6. Hadis yang masyhur di kalangan awam. Contohnya, hadis riwayat Tirmidzi, tergesa-gesa itu termasuk dari sifat setan. Menurut Imam Tirmidzi, kualitas hadis ini hasan.
Jenis hadis ahad yang kedua adalah hadis aziz. Secara bahasa, kata aziz merupakan sifat mubasyabah dari kata kerja azza yaizu yang berarti kola dan nazara, yaitu sedikit dan jarang. Atau azza ya'azu berarti kawiya dan istada, artinya kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu atau dua orang atau lebih, yang jumlahnya tidak memenuhi persyaratan hadis masyhur dan mutawatir. Contoh hadis aziz. Haddatsana Abdullah ibnu Yusufa qala abarona Malikun an ibni Zihabin an Muhammad ibni Jubair ibni Mut'imin an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur. Artinya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, telah menghabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Sibah dari Muhammad bin Jubair bin Mut'ami dari ayahnya, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam salat maghrib surat At-Tur. Hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa adalah baidun anil watoni, yang jauh dari tanah air, dan kalimat yang sukar dipahami. Menurut istilah, hadis gharib adalah hadis yang terdapat seorang rawi yang menyendiri. Contoh hadis gharib. An Abdillah ibni Dinarin an ibni Umar qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il wala'i wa an hibadihi. Artinya, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menjual wala dan menghibahkannya. Hadis riwayat Ad-Darimi. Dari hadis tersebut, Abdullah bin Dinar adalah rawi yang menyendiri, karena hanya dialah satu-satunya yang menerima hadis dari Ibnu Umar. Macam-macam hadis gharib. 1. Gharib mutlak, yaitu bila mana kesendirian riwayat terjadi sejak awal sanad. Maksudnya, hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh satu orang sahabat. Contohnya, innamal a'malu binniyat. Artinya, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab hingga akhir mata rantai sanadnya. Kemudian, hadis dengan sanad tunggal tersebut diriwayatkan oleh sejumlah ahli hadis. Kedua, gharib nisbi, yaitu jika kesendirian riwayat terjadi pada pertengahan mata rantai sanadnya. Maksudnya, pada mulanya banyak sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun pada pertengahan sanad hanya diriwayatkan oleh seorang perawi. Contohnya, dari Anas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Makkah dan di atas kepalanya tutup kepalanya dari besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kitab-kitab hadis ahad. 1. Al-Maqasid Al-Hasanah Fima Istahara ala Al-Sinah, karya Asy-Syakhawi. 2. Kasif Al-Hafa wa Muzil Al-Ibas Fima Istahara min Al-Hadis ala Al-Sinah An-Nas, karya Al-Ajaluni. 3. Tamyiz At-Tayyib min Al-Habib Fima Yadur ala Al-Sinah An-Nas min Al-Hadis, karya Ibnu Ad-Daiba As-Saibani. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari apa yang telah kami bahas yaitu pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas adalah peninjauan hadis dari jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Jumhur ulama membagi hadis dari segi kuantitas menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu hadis mutawatir. Hadis mutawatir sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu hadis lafzi dan yang kedua hadis maknawi.
kitab-kitab hadis mutawatir yaitu Al-Ahzar Al-Mutanatsirah fi Al-Akhbar Al-Mutawatirah karya Imam As-Suyuti yang tersusun menurut bab per bab. Yang kedua yaitu Khutafu Al-Azhar karya Imam As-Suyuti yang merupakan ringkasan dari kitabnya yang terdahulu. Dan yang ketiga yaitu Nadamu Al-Mutanasir min Al-Hadis Al-Mutawatir karya Muhammad bin Ja'far Al-Kintani. Yang kedua yaitu hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 jenis yaitu yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis aziz, dan yang ketiga yaitu hadis gharib. Kitab-kitab yang merupakan hadis ahad yaitu yang pertama Al-Maqasid Al-Hasan fi Ma'isyahara A'la Al-Alsinah karya Asy-Syakawi. Yang kedua Kasyif Al-Kafa wa Muzil Al-Ibas fi Ma'isyatoro min Al-Hadis Ala Alsinah Anas karya Al-Ajaluni. Dan yang ketiga yaitu Tamyiz At-Thayyib min Al-Qabits fi Ma'yadur Ala Alsinah Anas min Al-Hadis karya Ibnu Ad-Daiba Asy-Syaibani. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya maupun salah dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.